kami diberikan mandat untuk menghentikan bersama-sama juga dengan instansi terkait. Kami mohon nanti kepada teman-teman yang memiliki kargo kendaraan untuk menghentikan dulu. Sekali lagi kami mau melancarkan kendaraan umum, bus yang membawa penumpang mudik, kemudian kendaraan yang akan mudik, kendaraan juga yang lainnya termasuk sepeda motor sampai cepat di lokasi target operasi kita di Gilimanuk, Padang Bayi, bahkan juga di bandara. Kepolisian bahkan juga dari teman-teman TNI dan juga dari Pecalang sudah mengatur semoga di 2025 ini adanya ogoh-ogoh, waktu kegiatannya juga bisa dimaksimalkan untuk tidak sampai mengganggu jalan begitu lama. Sahabat Udayana dimanapun berada, selamat datang di Podcast Udayana. Hampir di setiap hari-hari besar, kepadatan lalu lintas semakin meningkat, utamanya di Provinsi Bali. Arus mudik, wisatawan, dan juga masyarakat yang sedang mempersiapkan Hari Raya Nyepi menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Lalu, bagaimana kepolisian daerah Bali mengantisipasi dan juga mengelola kondisi tersebut? Kita saat ini sudah bersama dengan Wadir Lantas Polda Bali, AKBP Bima Arya Vyasa, SIK MH. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik-baik. Astungkara, alhamdulillah baik ya Bapak ya. Astungkara. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kita sharing informasi terkait dengan arus lalu lintas nanti ya Bapak ya. Mohon izin Bapak, bagaimana prediksi arus mudik Lebaran di Bali tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bapak? Terima kasih Mbak, terima kasih atas undangannya. Mohon izin kami dari Ditlantas Polda Bali, kami sekaligus menyampaikan bahwa kami sebagai Kepala Satgas Pengamanan Jalan untuk pengamanan ketupat. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kami laksanakan sebelumnya, kolaborasi dan koordinasi bersama stakeholder, kami sudah rapat dengan ASDP Gilimanuk, sudah rapat juga dengan ASDP Ketapang, juga sudah dipanggil rapat pengamanan di tingkat Jakarta di pusat, bahwa sesuai dengan CV kendaraan yang nanti diperkirakan akan peak seasonnya itu di H-3 dari tanggal 28, jadi perkiraan itu 24, 25, 26, 27, 28. Dari pengetahuan kami bahwa H-3 terjadinya nanti lonjakan, jadi kami sudah belanja masalah apa, kemudian juga kami sudah melihat bagaimana titik-titik kemacetan, titik-titik juga kecelakaan yang periodik 2024, 2023 dengan 2025. Jadi untuk H-3, H-4 akan terjadi peningkatan signifikan di wilayah bandara, kemudian wilayah Gilimanuk yang mana memang menjadi tempat sentral untuk pemudik, baik yang akan keluar Bali ataupun yang akan masuk. Tapi yang menjadi concern kepadatan dan juga bahkan nanti akan menjadi macet ada wilayah Gilimanuk, di dermaga Gilimanuk Mbak. Jadi di wilayah Gilimanuk paling padat ya nanti Bapak, paling diprediksi padat, semakin padat. Dan itu meningkat dari tahun sebelumnya Bapak ya? Iya, dari tahun sebelumnya meningkat sesuai dengan data dari ASDP. Karena menurut kami data yang paling valid adalah data yang terhitung dari tiketing kapal, baik bandara dan juga ASDP Ketapang dan Gilimanuk. Demikian. Baik Bapak. Lalu langkah-langkah yang diambil dari Polda Bali Bapak melihat adanya peningkatan yang signifikan tersebut apa saja Bapak? Terutama di tempat-tempat yang padat itu Bapak. Kami sudah membahas mengenai SKB. SKB ini adalah surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Dirjen Bina Marga, kemudian juga dari Korlantas Polri dan kami. Yang tadi saya sampaikan sudah selesai laksanakan rapat. Didapati keputusan final
bahwa nanti pada tanggal 28, Mbak, sesuai dengan surat SKB, kami akan menghentikan seluruh kegiatan kendaraan truk besar. Kalau dalam SKB, kalau saya jelaskan nanti panjang sekali. Dalam SKB disebutkan golongan kendaraan 6A, B, kemudian golongan 7. Jadi truk 40 feet, truk sumbu 3, kemudian truk gandeng. Itu nanti akan kita hentikan sesuai dengan SKB di jam 06.00. Hentikannya di mana? Yang pertama kita hentikannya di Kargo Uma Anyar di Ubung. Dari sana kita akan hentikan. Memang basicnya adalah kita sudah melakukan sosialisasi. Mulai dari sekarang saya sudah kasih tahu PT-PT atau yang memiliki truk-truk itu udah kita kasih tahu. Kita hentikan. Untuk apa? Untuk kita melancarkan kendaraan kecil, kendaraan umum, bis dan sepeda motor. Karena pada tanggal 28 kita tahu itu adalah harinya bersamaan beririsan dengan kegiatan pengerupukan. Pengerupukan terjadi. Jadi dari ANEF dari tahun ke tahun kita sudah tahu masyarakat kita di pengerupukan, hari pengerupukan jam 7 pagi itu ogoh-ogoh sudah ada di pinggir jalan. Sudah ditonton oleh masyarakat. Jadi jalur arteri Denpasar sampai dengan Gilimanuk sudah cukup padat. Namun berupaya kita untuk melancarkan kendaraan kecil ini. Kendaraan umum, sepeda motor yang akan mudik. Teman-teman kita yang akan mudik. Tidak kendaraan besar. Pertama tadi di Uma Anyar, kalau masih juga tembus, kita akan hentikan di Terminal Mengui. Di situ juga sudah disiapkan satgas untuk menghentikan. Kalau juga masih juga tembus atau mungkin membludak, kita akan hentikan di Terminal Tabanan. Kalau juga masih ada yang tembus atau mungkin menetes, kita akan hentikan di Terminal Jembrane atau Kalimal Kaliatah. Dan terakhir nanti kalau masih juga ada menetes, kita hentikan di dekat Pelabuhan Gilimanuk atau namanya Simpang Cekik. Kami sudah berkolaborasi bukan saja dengan Polri, juga desa adat setempat, karena nanti beririsan dengan Hari Raya Nyepi Sipeng. Bukan saja tanggal 28 yang kita lihat kan Mbak ya. Jadi kita melihat begitu tanggal 28 dia masuk ke tanggal 29 sesuai dengan SKB, dermaga Ketapang sudah akan ditutup pada pukul 17. Jadi sore itu sudah ditutup tanggal 28 Ketapang. Maksudnya untuk membantu memperlancar kendaraan yang akan mudik dari Bali ini. Karena prediksi di tanggal 28 itu orang yang mudik dari Bali, dari Denpasar, mohon maaf, itu berjumlah 28.000. Dia akan bergeser. Nah, Gilimanuk sendiri nanti akan tutup pada tanggal 29.05 pagi. Karena kita ketahui Sipeng Bali adat akan dilaksanakan 06. Jadi matahari terbit diupayakan seluruhnya sudah harus sepi, berhenti. Dan kami sudah koordinasi juga dengan desa adat. Kami juga sudah berkolaborasi dengan penjuru adat Bali. Sehingga kita cari formula-formula. Kita juga menginginkan teman-teman yang mudik ini sampai dengan selamat, nyaman dan aman. Tapi juga dari sisi lain kegiatan adat Bali kita junjung tinggi untuk kita laksanakan. Demikian, Mbak. Tadi kan dari dari Ketapang ya Bapak ya, maksudnya untuk yang jalur darat. Lalu bagaimana dengan yang tadi Bapak katakan padat juga di bandara Bapak? Kan itu ada, meskipun sudah ada jalan tol tapi kadang masih macet ya Bapak ya di sana. Ya, bandara Bali mungkin juga sama dengan bandara lain Mbak. Di mana-mana bandara selalunya akan padat. Nah, koordinasi kami dengan pihak bandara pada tanggal 28 ini juga menjadi ada lonjakan keberangkatan, bahkan sampai 70.000 lonjakannya. Kami sudah sering sekali berkolaborasi dengan Angkasa Pura
AP1 Angkasa Pura. Kami juga dalam satu wadah kegiatan forum. Jadi informasi mengenai masalah keberangkatan kan kita sudah tahu dari jumlah tiket yang akan sudah terjual. Memang di bandara ini permasalahannya cukup luas, Mbak, karena di satu sisi bandara kita juga ada beberapa pembelanjaan, lokasi wisata yang minim tempat parkir. Namun Satgas sudah berupaya di kurun waktu terjadinya lonjakan ini, kita sudah berupaya. Yang pertama tentunya mengusir parkir-parkir ilegal ini. Kemudian juga penegakan hukum signifikan untuk kendaraan-kendaraan yang dapat mengganggu aktivitas keluar masuknya bandara. Cara bertindak udah kita siapkan, gabungan dengan Disub, kemudian gabungan juga dengan pihak bandara. Bagaimana dia terkunci, bagaimana kami harus putarkan arusnya. Sehingga permasalahan bandara ini peliknya karena posisi bandara dengan tol ini begitu dekatnya. Hanya jarak 2 km, terjadi sesuatu di bandara berarti terjadi sesuatu di tol. Pihak tol pun juga kita sudah kolaborasikan sehingga sebelum terjadinya kemacetan Satgas ini sudah bergerak. Misalnya contoh yang sering, Mbak, kejadian kemacetan di bandara itu sebenarnya bukan si 70 ribu masyarakat yang akan take off, tapi kadang-kadang dipicu oleh truk mogok. Terus kalau hujan seperti sekarang ini, hujan tiba-tiba hujan, airnya meluap, air got meluap. Namun alhamdulillah Astungkare Satgas ini bekerja, BPBD membantu untuk mengangkat airnya, jadi tidak ada genangan. Disub juga kolaborasi dengan provider derek untuk cepat menderek kendaraan itu. Jadi waktu tertentu memang terjadi kepadatan, tapi dimaksimalkan, tidak pernah terjadi stuck. Bahkan lebih dari 30 menit seperti di daerah lain, bisa sampai stuck berjam-jam. Alhamdulillah di Denpasar kita bisa buat dia tidak sampai terhenti kendaraannya, tetap dia berputar. Ya, semoga sesuai dengan yang kita harapkan ya Bapak ya. Karena kemarin sempat viral kalau nggak salah Pak, di tol itu sampai wisatawan yang mau ke bandara tuh sampai turun dari mobil ya Bapak ya. Itu penyebabnya apa Bapak? Banyak hal, Mbak, ya pada saat itu. Salah satunya adalah yang sudah kita bahas bersama kala itu, prediksi waktu kedatangan dan keberangkatan itu berbarengan juga dengan disebut dari adat itu adalah dewasa ayu kala itu. Jadi waktu yang sama orang Bali juga bergerak, waktu yang sama bandara ini juga banyak keluar dan masuk, sehingga bertumpulah kepadatan arus lalu lintas pada jam yang sama dari jam 3 sore kala itu. Namun kalau sekarang ini pemerintah sudah meliburkan dari tanggal 21, Mbak. Nah, ini saya rasa cukup signifikan, cukup membantu. Semoga dengan ini WFH atau bukan anak-anak yang sekolah sudah diliburkan 21, untuk juga kami juga melakukan sosialisasi untuk cepat untuk kalau bisa mudiknya itu di hari-hari sebelum hari yang kurun waktu yang peak season itu. Seperti halnya sosialisasi kami sudah buat, kami sudah nyampaikan bahwa kami mohon apabila ada mudik lewat jalur darat dari Denpasar sampai Gilimanuk, kami mohon jangan menempatkan hari mudiknya tanggal 28. Karena tentu beririsan dengan kegiatan pengerupukan itu misalnya, Mbak. Jadi semoga ini nggak terjadi di tahun 2025 nih. Iya, karena pas pengerupukan itu kan ogoh-ogoh juga diarak ya Bapak ya, otomatis menyebabkan kemacetan. Betul. Lalu bagaimana pola pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas Bapak yang sudah direncanakan? Terkhusus pawai ogoh-ogoh ya Mbak ya. Kalau pawai ogoh-ogoh ini kami polanya adalah pengamanan kemasyarakatan. Kalau
kelancaran atau bukan rekayasa, hanya sifatnya temporer dalam satu lingkungan. Contoh seperti misalnya di lapangan puputan kita ini di depan, rekayasa hanya kita buat beberapa titik saja, tapi pada prinsipnya kita laksanakan pola pengamanan. Karena pada waktu yang sama kegiatan ogoh-ogoh itu cukup mengunci jalur jalan. Tapi kepolisian bahkan juga dari teman-teman TNI dan juga dari Pecalang sudah mengatur, bahkan kayak tahun lalu 2024 sampai jam 5 pagi itu Pak kita atur sehingga tidak terkunci terlalu lama. Nah ini mungkin juga dalam kesempatan ini semoga di 2025 ini adanya ogoh-ogoh, waktu kegiatannya juga bisa dimaksimalkan untuk tidak sampai mengganggu jalan begitu lama. Ya. Baik Bapak. Lalu kendaraan mana yang paling banyak nanti akan datang ke Bali Bapak? Apakah roda 4 atau roda 2? Seperti biasa roda 4 Mbak untuk yang datang, yang keluar juga roda 4. Kemudian agar diketahui seperti halnya di Satgas yang ada di Gilimanuk yang menjadi sentral pengaturan adalah kendaraan kecil dan sepeda motor Mbak. Ini begitu banyaknya. Jadi di Gilimanuk itu ada kantong parkir pertama yang akan masuk ke dermaga, itu namanya kantong parkir kargo, itu bisa menampung sampai 1.000 kendaraan. Di sebelahnya kecil itu ada kantong parkir sepeda motor, sebelahnya itu kantong parkirnya untuk kendaraan besar. Nah itu kita sudah buat bagaimana proses masuknya, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, kolaborasi dengan kepolisian dalam hal ini Polres Jembrane, kemudian juga dengan ASDP, dengan KSOP Pelabuhan juga sudah berkolaborasi, sehingga antrenya pasti akan tetap antre karena begitu banyaknya yang hadir, sekitar 20.000 tiap hari, namun tidak terjadi stuck. Jadi tetap dia mengalir sehingga dibutuhkan sama-sama berupaya. Teman-teman yang atau masyarakat yang pemudik juga mengerti bahwa proses ini harus dilalui. Pengaturan ini harus dilalui, kalau tidak diatur seperti ini pasti akan terjadi kacau. Demikian Pak. Benar Pak, kalau mau nggak macet ya dari sebulan sebelumnya mudik ya Pak. Lalu apakah ada fasilitas yang disiapkan oleh Polda Bali untuk membuat kenyamanan para masyarakat yang akan mudik Bapak? Pos pengamanan, pos pelayanan, kemudian pos-pos yang lainnya ada, mulai dari Terminal Ubung. Terminal Ubung sebagai tempat awal teman-teman akan mudik menaikin bis itu juga sudah mulai, di situ ada posyan. Pos pelayanan itu gabungan, ada dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari Kepolisian tentunya, kemudian dari TNI dan juga teman-teman dari Disub. Kemudian juga ada pos pengamanan. Kalau pos pengamanan terdiri dari personil saja. Mungkin tempatnya untuk beristirahat atau tempatnya untuk siaga. Itu ada di seluruh jalur, seluruh wilayah di kabupaten. Mulai dari Denpasar sampai dengan Gilimanuk, Denpasar sampai dengan Karangasem, termasuk juga di Buleleng. Seluruhnya ada pos pelayanan. Karena target operasi kami, operasi ketupat ini bukan saja pemudik, tapi juga pelaksanaan sholat Id Mbak, kemudian pengamanan di masjid, termasuk juga pengamanan di daerah tempat wisata juga dilaksanakan pengamanan. Lalu bagaimana pengawasan terhadap kendaraan umum yang mengangkut penumpang nih Bapak untuk memastikan keselamatan dari penumpang itu sendiri? Kendaraan umum yang kita awasi sesuai dengan kegiatan target operasi kita, ada bus umum. Bus ini yang membawa pemudik yang keluar dan juga yang masuk Bali. Kemudian juga ada kendaraan besar pengangkut material kargo. Apakah dia itu sembako, apakah dia itu material bangunan dan seterusnya. Nah, yang kami siapkan saat ini adalah polanya pengamanan di sentral, baik mungkin di terminal ataupun di kantong kargo. Kemudian juga pengamanan di jalan dan di jalur.
Mungkin Mbak tahu bahwa karena saking padatnya arus lalu lintas Denpasar sampai Gilimanuk, sering sekali terjadi kecelakaan. Betul. Ataukah dia pecah ban atau terguling. Nah, ini Satgas sudah bermain. Kami sendiri dari kepolisian kurang memiliki mobil derek, sehingga kami harus berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki derek di jalur. Utamanya di wilayah Tabanan, Jembrane, itu sudah ada teman-teman derek, termasuk dari Disub. Sehingga semoga tidak terjadi apabila terjadi pecah ban, as patah, ini yang sangat-sangat menyebabkan sendatan di jalan juga cepat. Sehingga ke kendaraan-kendaraan umum ini kita selalu prioritaskan untuk awasi, mulai dari tanggal besok sampai dengan tanggal 8. Lalu untuk tempat wisata sendiri bagaimana Pak? Kalau tadi kita sudah berbicara di bandara dan juga di pelabuhan, di tempat wisata sendiri yang banyak wisatawan berkumpul, bagaimana pengamanannya Pak? Kita ada skala prioritas Mbak, artinya kami sudah belanja masalah dari yang tahun lalu, analisa evaluasi, bahwa seperti halnya ketika libur mudik atau libur lebaran ini, rupanya teman-teman yang di luar Bali juga melakukan libur, juga dia masuk ke Bali, sehingga ada beberapa titik lokasi-lokasi yang menjadi padat secara situasional, seperti misalnya matahari terbit di Sanur, itu sebagai lintasan segitiga emasnya ke Nusa Penida dan Lembongan. Nah, pada pagi hari itu terjadi kepadatan arus lalu lintas. Itu juga sudah kita antisipasi dengan keberadaan personil di sana, kemudian kolaborasi dengan desa. Kemudian juga di daerah-daerah lain seperti halnya di Kintamani, di Kute. Kemudian sekarang yang paling sering viral adalah di Canggu. Kemarin juga sempat beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas dengan Desa Adat Canggu, bahkan juga dengan prajuru-prajuru teman-teman yang lain yang ada di Canggu. Setidak-tidaknya kita membahas bagaimana mengenai pola pengamanan lalu lintas di sana. Demikian, Mbak. Iya, di Canggu padat banget ya Bapak ya? Banget. Karena jalannya mungkin kecil ya Bapak, dan ya, banyak yang menuju ke Canggu. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan akhirnya arus lalu lintas sana padat. Tapi tetap masyarakat kita semua sudah berupaya untuk bahu-membahu. Apabila macetnya situasional, seperti halnya ada tiba-tiba mogok, situasional tiba-tiba ada kegiatan adat, itu yang biasa membuat kepadatan arus lalu lintas. Tapi tetap warga Linmas di sana, bahkan Linmas desa juga ikut melakukan pengaturan. Ya syukurnya kita juga terutama di Bali ya Bapak, pada tidak terlalu emosi lah pada saat ada ngaben atau ada kegiatan adat, jadi memaklumi ya Bapak ya. Syukurnya begitu di Bali Bapak. Nah, terakhir nih Bapak, apakah ada tips untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara di saat mudik arus balik ataupun mudik awal nih Bapak? Dari data kecelakaan lalu lintas kami, kealpaan terjadi itu di waktu siang dan malam hari Mbak. Mungkin ada namanya microslip itu. Jadi mungkin kami bisa memberikan saran bagi pengendara apabila akan berjalan jauh, jadi waktu untuk pergerakannya juga harus disamakan dengan situasi yang ada di badan kita masing-masing. Jadi cukup istirahat sebelum kita membawa kendaraan, kemudian atur pola makannya sehingga tidak mengantuk di jalan. Karena beberapa titik black spot dari Denpasar sampai Gilimanuk cukup tajam jumlah kecelakaannya, angka meninggal dunianya juga cukup besar. Dan Astungkare, alhamdulillah kemarin kami dapat laporan dari Kabupaten Jembrane bahwa tempat-tempat lokasi yang kemarin itu lubang-lubang sudah ditambal untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pasca mudik besok ini. Sehingga semoga saja membantu nanti sehingga jalan yang sebagai faktor kecelakaan juga tidak membuat masalah. Ya, kita kembalikan lagi kepada pengguna jalan.
Kemudian yang paling banyak juga kita perhatikan dari pengguna jalan ini adalah rasa sabar dan memberikan prioritas kepada yang lainnya. Jadi memang data kendaraan terakhir di 2025 itu Mbak, kendaraan sepeda motor itu sudah mencapai akan 5.500.000. Kemudian kendaraan-kendaraan yang lainnya untuk mobil penumpang itu udah 362.000, bus 12.000, mobil barang 186.000, ransus lainnya 800. Jadi begitu banyak kendaraan yang ada di Bali, belum lagi dia bergeser. Jadi memang dibutuhkan juga kesabaran. Sementara jalan, fasilitas jalan ada yang sudah dibenahi, ada yang belum. Jalan juga tidak banyak yang bertambah, sehingga memang salah satunya tips untuk di jalan adalah memberikan juga rasa sabar dan memberikan bersama-sama di jalan dengan selamat. Demikian. Iya, memberikan kesempatan lah Bapak ya. Mau nyebrang kita berhenti sebentar, kan nggak sabar Pak, pengen ketemu keluarga. Ada ingin yang disampaikan lagi Bapak? Kami atas nama surat keputusan bersama Mbak, kami memohon dengan sangat kepada rekan-rekan yang memiliki kendaraan besar kargo agar pada tanggal 28 menghentikan seluruh kegiatannya. Karena pada tanggal 28 beririsan dengan kegiatan pengerupukan dan pawai ogoh-ogoh akan sangat berat jalur arteri dari Denpasar sampai Gilimanuk. Kami akan berupaya untuk melancarkan teman-teman yang akan mudik, dan kami juga berupaya untuk melancarkan kegiatan adat, kegiatan ogoh-ogoh, pengerupukan sebelum Sipeng tanggal 29.06. Sehingga melalui SKB ini kami diberikan mandat untuk menghentikan bersama-sama juga dengan instansi terkait. Kami mohon nanti kepada teman-teman yang memiliki kargo kendaraan untuk menghentikan dulu. Sekali lagi kami mau melancarkan kendaraan umum, bus yang membawa penumpang mudik, kemudian kendaraan yang akan mudik, kendaraan juga yang lainnya termasuk sepeda motor sampai cepat di lokasi target operasi kita di Gilimanuk, Padang Bay, bahkan juga di bandara. Sehingga semoga tidak ada hal-hal yang negatif, kegiatan mudik berjalan, kegiatan nyepi umat Hindu juga berjalan, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah direncanakan terrealisasi ya Bapak ya, demi kelancaran kita bersama. Sukses selalu Bapak dan sehat-sehat. Terima kasih Bapak. Salam presisi. Salam presisi.